Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Di hari MPLS yang ketiga ini harusnya makin semangat. Karena bentar lagi kalian akan memulai kehidupan SMA kalian. Nah, sebelum kita memulai MPLS di hari ketiga ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau telah menyertai kami di hari pertama dan kedua. Dan jika sebentar kami akan memulai hari terakhir MPLS kami, Engkau sertai juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita angkat pujian bersyukurlah. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau
dari awal. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam kondisi terpisah ya, kalian berada di rumah masing-masing, tetapi tetap bisa mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama mempersiapkan hati kami mengikuti renungan di MPLS ini. Kami menyerahkan biarlah setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, walaupun mereka berada di rumah tetapi tetap semangat mengikuti MPLS yang ada. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini saya mengambil tema renungan tentang bagaimana kita membangun karakter yang unggul. Ya, coba kalian bayangkan seandainya kita masuk sekolah seperti biasa, pasti akan ada masa orientasi sekolah, begitu ya. Terlebih untuk kalian-kalian yang kelas 10 ini sudah membayangkan, wah rasanya bagaimana ya? Nanti dipelonco sama kakak-kakak senior, nanti diberikan materi oleh Bapak Ibu, pengenalan tempat yang baru, pengenalan teman yang baru, itu akan membuat kita mau tidak mau membayangkan yang terkadang itu ada di luar bayangan kita, gitu ya. Kita juga bisa mengenal kakak-kakak kita yang sudah terlebih dahulu mereka mengenyam pendidikan di SMA ini. Lah, entah bagaimana perponcoan itu bisa masuk atau gojlokan itu bisa istilahnya dari generasi ke generasi diadakan begitu ya. Akibatnya bukan hanya sebatas gojlokan tetapi bisa berakhir kepada pembulian yang harusnya kita merasa nyaman, menyesuaikan atau beradaptasi satu dengan yang lainnya, tapi terkadang kita merasa tersudutkan atau merasa kadang ada trauma tersendiri begitu ya pada saat dipandang berbeda oleh kakak-kakak ataupun guru-guru yang ada. Nah,
pertanyaannya, apakah karena pergaulan kita yang salah, ataukah pendidikan etika yang kita dapatkan yang salah? Atau mungkin sopan santun yang kita dapatkan dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar kita yang tidak mendukung. Atau bahkan kita mendapatkan kekerasan, baik dari teman, baik dari orang tua, ataupun dari kerabat kita. Lah, sebagai orang percaya, bagaimana sih kita harus bersikap untuk menciptakan karakter-karakter yang unggul? Begitu, ya. Di sini saya akan mengambilkan sebuah ayat di dalam Amsal 22, ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan untuk anak-anak sekalian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Siapa di sini yang pernah membuat sebuah karya? Atau biasanya kalau di dalam tugas SMP yang lalu begitu ya, ada tugas seni, kriya begitu ya, atau membuat tugas seni rupa begitu. Kira-kira kalau membuat bak sampah, apakah dibutuhkan banyak orang? Tentu tidak. Hanya dibutuhkan sedikit orang dengan biaya yang murah, dengan tenaga yang sedikit. Tetapi pada saat kalian diminta untuk membangun sebuah rumah atau gedung bertingkat, misalkan 10 tingkat atau 20 tingkat, pasti akan membutuhkan biaya yang besar, akan membutuhkan tenaga yang banyak, dan tentu juga pemikiran yang luar biasa untuk menghasilkan sebuah gedung yang bagus begitu ya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Bagaimana toh kita membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang unggul begitu ya. Pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak mungkin kalian bisa menjadi baik, itu celing langsung baik. Itu tidak mungkin. Pasti ada harga yang harus dibayar, pembelajaran, pendidikan dari orang tua, begitu. Ya. Kemudian juga menyangkut waktu. Tidak mungkin anak kelas 1 SD langsung menjadi orang yang berwibawa, bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak, kalian berproses hingga akhirnya menjadi anak-anak SMA saat ini, itu juga berproses. Karakter kalian dibentuk, tentu akan terjadi perubahan karakter dari anak SMP ke anak SMA. Menjadi lebih mandiri gitu ya contohnya. Dan juga tentu ada biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan. Ya, di sini Salomo berbicara bagaimana kita bisa membangun karakter yang unggul. Karakter itu berbicara tentang watak. Apa toh watak itu? Karakter itu apa toh? Berbicara tentang kekuatan moral seseorang. Makanya terkadang kalau kita bertemu dengan seseorang, pada saat kita menjadi orang yang sopan, pasti, wih, wataknya bagus ya, karakter anak ini baik ya. Tapi kebalikannya pada saat kalian berlaku tidak sopan, tidak baik, pasti orang akan menilai, iki anak siapa sih? Ini anak siapa sih? Kok karakternya tidak baik? Lah, itu mempengaruhi kita, gitu ya. Maka di sini memberi kekuatan kita untuk mempertahankan hal-hal yang benar. Ya, kalau baik belum tentu benar. Saya baik memberi contekan, baik, tapi belum tentu itu benar. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang baik. Ya, karakter berkaitan dengan moral dan kebenaran. Ya. Kata unggul itu berarti kita tidak hanya orang yang sedang-sedang saja, tapi kita di atas rata-rata. Ya, maka dari itu di dalam bacaan ini kita akan belajar karakter yang unggul itu yang seperti apa toh sesuai dengan firman Tuhan ya tentunya ya. Ya kita akan lihat yang pertama yaitu adalah menjaga nama baik. Ya sebentar saya bukakan ayatnya terlebih dahulu di dalam Amsal 22 ya. Sebentar. Amsal 22 ayatnya yang pertama. Saya bacakan untuk anak-anak sekalian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Lah, kalau Bambar tanya, pilih jadi orang benar dan baik atau jadi orang kaya? Tapi songong, wah repot juga gitu kan. Pengennya jadi orang baik, jadi orang benar, ya kaya Bu, gitu kan. Lah, tapi semua itu butuh proses dengan apa? Salah satunya menjaga nama baik. Seperti kalian bersekolah di sini, tentunya kalian selain menjaga nama baik diri kalian sendiri, kalian juga harus menjaga nama baik sekolah, begitu ya. Termasuk kalian beragama, tentu menjaga nama baik kalian juga agama yang kalian anut. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menjaga nama baik. Yang kedua adalah rendah hati. Pada ayatnya yang keempat, saya akan bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Jadi yang kedua adalah mari kita belajar untuk menciptakan karakter yang rendah hati. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Tapi kan tidak bisa langsung, jelas, berproses. Makanya kita belajar untuk menciptakan karakter-karakter yang unggul. Salah satunya adalah dengan terus belajar menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga adalah pada ayat yang ke-7. Tidak suka berhutang. Wah Bu, masa anak SMA kok berhutang? Jangan salah gitu ya. Oke, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi bukan hanya berbicara hutang itu tidak hanya orang kaya dan orang miskin, itu mentalitas begitu ya. Jadi bagaimana kita belajar untuk tidak berhutang. Ya, tidak berhutang itu bagaimana? Ya, kalau kalian punya uang saku hanya terbatas 5.000, 10.000, ya manfaatkan uang saku yang kalian miliki. Jangan kemudian malak kancane gitu ya, kalau orang Jawa bilang, atau memalak teman, atau ya udah saya pinjemi dulu lah, besok saya bayar. Nanti nggak taunya nggak dibayar atau kapan-kapan bayarnya, repot juga kan ya. Jadi yang ketiga adalah mari kita belajar untuk menciptakan karakter tidak suka berhutang begitu ya. Yang berikutnya adalah menjadi pribadi yang baik hati dan murah hati. Yuk pada ayatnya yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada yang miskin. Ya. Baik hati belum tentu murah hati juga belum tentu baik hati. Maka kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selain baik hati juga murah hati. Kalau kalian ada berkat lebih, traktir teman enggak masalah, tidak harus selalu gitu kan ya. Atau memberi dia alat tulis, mungkin dia membutuhkan begitu kan. Atau kalian yang mungkin nanti selama pembelajaran daring begitu ya di rumah saja bisa saling berbagi ilmu dengan teman lewat fasilitas-fasilitas media sosial yang kalian miliki begitu. Yang terakhir adalah mencintai kesucian. Itu pada ayatnya yang ke-11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ya, mencintai kesucian itu bukan berarti kalian harus kudus, sok suci, enggak. Termasuk dalam berkata-kata, bertutur kata, itu menciptakan kata-kata yang memberkati orang lain, ya. Bukan kemudian menonton des, ya, maaf misalkan seperti itu, tapi berusaha untuk menciptakan yuk tenang yuk di kelas, ada guru yang sedang berbicara. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menciptakan sebuah karakter yang unggul. Dan mungkin masih ada contoh yang lainnya, tapi paling tidak pada saat kita belajar dari beberapa poin untuk menciptakan karakter yang unggul, menjaga nama baik, menjadi pribadi yang rendah hati, tidak suka berhutang, baik hati dan murah hati, serta berusaha untuk mencintai kesucian yang ada, itu akan membentuk kita menjadi karakter yang pastinya unggul. Unggul di mata Tuhan dan unggul tentu di mata sesama kita. Ya. Apakah butuh orang lain? Jelas. Kita tidak bisa menciptakan itu sendiri. Kita butuh orang lain untuk menjadi filter kita, untuk menjadi pemantau kita. Terlebih Roh Kudus. Ya. Jadi kita meminta pimpinan untuk Roh Kudus, membentuk kita, membawa kita untuk menciptakan diri kita menjadi karakter-karakter yang unggul. Caranya bagaimana, Bu? Ya kalian yang Nasrani bisa rajin berdoa, membaca kitab suci, kalian yang Muslim rajin untuk sholat, berdoa dengan versi kalian, atau mungkin agama yang lainnya yang sesuai dengan ajaran agama kalian. Kita berdoa dengan cara kita, tidak harus semua menggunakan agama ini, tidak. Tapi pada saat kita berdoa dengan cara kita, berlaku dengan cara kita sesuai dengan firman Tuhan tentunya, itu akan membentuk kita menjadi karakter yang unggul. Lah, bagaimana peran Bapak Ibu guru atau pegawai kami yang dewasa tentunya ya, lebih dewasa dari kalian, kami memantau kalian, kami belajar untuk menerapkan itu, dan kami juga memantau, mengawasi kalian, bagaimana kalian bersikap. Sehingga pada saat misalkan kalian berlaku tidak benar, apabila ditegur oleh Bapak Ibu guru atau pegawai, atau mungkin kalian yang lagi belajar di rumah ditegur oleh orang tua, itu kalian mau menerima teguran itu dan berubah. Itu akan membentuk karakter kalian menjadi lebih unggul. Maka mari kita semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul dengan terus mengandalkan Tuhan dan semangat untuk terus mengasihi sesama kita. Itu yang bisa Bu Ambar sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kalian yang mendengarkan. Firman Tuhan saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami belajar untuk membentuk diri kami menjadi karakter-karakter yang unggul di dalam Engkau. Baik kami menjadi orang-orang yang murah hati, baik hati, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mampu menjaga nama baik dimanapun kami berada. Tuntun dan pimpin langkah kami Tuhan, terlebih kami yang sudah masuk di SMA Kristen Satya Wacana. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik di bawah naungan Bapak Ibu guru pegawai yang ada, bersama dengan teman-teman yang ada, dan bersama dengan kakak-kakak kelas yang ada. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, Engkau yang tetap memberikan semangat buat setiap anak-anak-Mu di dalam mereka harus belajar di rumah saja, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu berlaku secara luar biasa di dalam hidup mereka. Ini doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Lab Schoolers. Senang sekali kita pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian pada MPLS hari terakhir 2020. Dan pastikan kalian memfollow Instagram @labschool.id untuk mengetahui info-info terbaru. Dan yang kedua, pada hari ini 15 Juli 2020, kegiatan kita akan diawali dengan perkenalan guru-guru, pengenalan program OSIS dan program ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh inti OSIS dan Core Ekskul, dan penutup dari Pak Bambang Irawan dan Kristo selaku kepala sekolah dan ketua OSIS kita. Selamat datang di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga, anak-anak. Perkenalkan, nama saya Christian Wicaksono, biasa dipanggil Pak Jani. Saya bertugas di sini di bagian perpustakaan SMA dan SMP Kristen Satya Wacana. Untuk nanti urusan pinjam buku nanti bisa berhadapan dengan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lili Ambar sebagai security atau keamanan di SMA dan SMP Lab. Untuk rekan-rekan yang belum kenal dengan Pak Sapam, ini salah satunya Sapam di Lab. Untuk tahun ajaran baru, koordinator adalah saya. Jadi bila ada kenakalan, bolos atau pembulian, itu berhadapan dengan saya dan rekan-rekan security. Itu aja untuk perkenalan kami dari program Sapam SMA dan SMP Lab. Halo, nama saya Mujianto, disini sebagai pekarya. Selamat datang di SMA Lab Salatiga. Hai, nama saya Mulyani, saya bekerja di SMA Kristen Satya Wacana, saya sebagai cleaning service. Selamat berjumpa di SMA Lab. Hai, nama saya Nur Zulaikha, panggil saja Mbak Nur. Saya bekerja di koperasi. Selamat datang di grup SMA Lab Salatiga. Kalau butuh apa-apa bisa datang ke koperasi, cari Mbak Nur. Mau butuh alat tulis, seragam, jajanan, apalagi ya. Semua mungkin ada di koperasi. Itu ya. Saya nama Pardiono. Saya bekerja di sekolah di SMA Lab Kristen Satya Wacana sebagai ekspedisi. Selamat bergabung di sekolah SMA Lab. Halo, selamat pagi. Nama saya Paulus Widi Puji, biasa dipanggil Pak Aji. Saya melayani anak-anak di perpustakaan. Jadi kalau anak-anak mau pinjam buku, paket buku pengayaan di perpustakaan dari Pak Aji. Itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Di lembaga ini saya sebagai pekarya. Selamat bergabung di lembaga ini. Semoga semakin lebih baik dan lebih baik lagi hidup kalian semua. Terima kasih. Halo, saya Bu Sundaryani. Kalian bisa memanggil saya Bu Ani. Saya bekerja di bagian surat menyurat. Jadi kalau kalian pengen dibuatkan surat apapun bisa ke Bu Ani. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Susanto, saya sebagai security. Selamat datang siswa baru di SMA Lab. Halo, nama saya Yanti. Saya bagian kesiswaan. Nanti kalau membutuhkan peminjaman raport, legalisir ijazah, bisa hubungi saya di kantor. Terima kasih.
Halo, nama saya Agus Setiawan. Saya bekerja di koperasi, tepatnya di bagian perfotokopian. Dan selamat bergabung bagi kalian di SMA Lab ini. Halo teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Arjuna Priyadi, di sini sebagai Satpam. Selamat bergabung di SMA Lab ini dan selamat belajar. Semangat! Hai, nama saya Darus Sasongko, bekerja di SMA Lab sebagai pekarya. Selamat bergabung di SMA Lab. Nama saya Sasa, saya adalah humas di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Kalau butuh apa-apa tentang pendaftaran, persyaratan, atau kegiatan apa-apa, website, Facebook, bisa ke saya. Ya, selamat bergabung. Setelah kita mengenal semua staf dan guru-guru, kita akan ada games lagi nih. Wah, kira-kira games apa ya? Gamesnya itu adalah siapa satpam yang membawa alat pengukur suhu saat perkenalan. Kirim jawaban kalian dengan format nama lengkap garis miring jawaban Anda ke kolom komentar. Jangan lupa, ini ada hadiahnya. Selanjutnya kita akan perkenalan program OSIS dan promosi ekstrakurikuler. Langsung ke videonya, check it out! Halo teman-teman, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Tanggara Suyanto, Ketua OSIS SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Senang sekali hari ini dapat bertemu dengan teman-teman, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai OSIS di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Sesuai dengan fungsinya, OSIS bertugas sebagai organisasi yang menjembatani hubungan antara guru atau pegawai sekolah dengan murid sekolah. Di SMA Kristen Satya Wacana, OSIS memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan yang berlangsung. Oleh karena itu, OSIS dibagi menjadi 9 subbidang, yaitu 1. Spiritual, 2. Nasionalisme, 3. Kesenian, 4. Olahraga, 5. Adiwiyata, 6. Akademik, 7. Kesejahteraan, 8. Koperasi, dan 9. Kepramukaan. Dalam pelaksanaannya, OSIS memiliki core value, dan core value tersebut adalah impact. I stands for integrity, yang berarti OSIS adalah organisasi yang berintegritas, yang akan melayani teman-teman tanpa diskriminasi. M stands for motivation. OSIS akan menjadi organisasi dan murid-murid teladan yang akan memotivasi teman-teman untuk menjadi murid yang baik. P stands for passion. OSIS akan menjadi organisasi yang memfasilitasi teman-teman dalam mengembangkan passion atau bakatnya masing-masing. A stands for acceptance. OSIS akan menjadi organisasi yang akan melayani semua teman-teman, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, semua akan dilayani dengan baik oleh OSIS. C stands for color. OSIS akan menjadi organisasi yang membawa program-program kerja dan juga event-event yang akan membuat kehidupan SMA teman-teman lebih berwarna. T stands for transformation. OSIS akan menjadi organisasi yang dinamis, yang siap berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, OSIS SMA Kristen Satya Wacana memiliki banyak sekali tujuan dan goal yang dapat mendukung jalannya kegiatan di sekolah. Dalam pelaksanaannya, OSIS SMA Kristen Satya Wacana dipimpin oleh 1 ketua OSIS, didampingi oleh sekretaris OSIS dan juga bendahara OSIS, serta 9 subbidang OSIS. Setelah ini, kalian akan mendengar penjelasan oleh sekretaris OSIS dan 9 ketua bidang OSIS. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Namaku Jocelyn Ameris Raharjo, biasa dipanggil Selin. Aku dari kelas 12 MIPA 1, dan di OSIS ini aku bekerja sebagai sekretaris OSIS. Nah, sebagai sekretaris, tugasku dan tanggung jawabku itu sebenarnya cukup simpel. Dan saat event-event tertentu, hanya membutuhkan effort kerja yang lebih di awal dan akhir saja. Namun ketelitian seorang sekretaris itu harus terus dilatih melalui tugas-tugas yang ada.
yaitu melalui pembuatan proposal event, kemudian bekerja sama dengan bendahara dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban event, kemudian berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam urusan surat menyurat, bekerja sebagai notulen pada saat rapat event atau rapat OSIS, harus rajin-rajin berkoordinasi dengan guru-guru dan ketua OSIS, dan tentunya pada saat pelaksanaan event tertentu seorang sekretaris itu harus bisa membantu bidang-bidang atau seksi-seksi lainnya yang sedang bertugas. Nah, jadi tugas sekretaris OSIS di SMA Lab seputar itu. Aku berharap nantinya kalian juga bisa gabung di OSIS SMA Lab. Halo, nama aku Marvel Sifanya Sundaya atau biasa dipanggil Marvel. Aku dari 12 MIPA 3. Aku merupakan ketua bidang 1 kerohanian. Nah, di bidang ini kita akan dibantu oleh Pak Urbanus. Aku akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih program-program yang dilaksanakan oleh bidang ini. Yang pertama, renungan awal pekan dan akhir pekan. Awal pekan biasanya dilaksanakan di GOR selama 2 kali dalam sebulan. Sedangkan akhir pekan biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat di sentral maupun di GOR. Yang kedua adalah ibadah Natal, Valentine, dan Paskah. Yang ketiga ada persekutuan doa. Nah, persekutuan ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat pulang sekolah. Yang keempat adalah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini dapat digunakan untuk ibadah Natal, Paskah, dan Valentine. Untuk teman-teman yang akan bergabung di SMA Lab, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Patricia Bena Kristianto, bisa dipanggil Tina, dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini sebagai Ketua Bidang 1, Sub Bidang Nasionalisme, yang berada di bawah bimbingan Pak Apri Wijayanto. Dalam menjalankan tugas, saya bekerja bersama Edwin Angelio, Amanda Parantak, Adriana Vita, dan Abelian Kumara. Bidang Nasionalisme memiliki tugas membentuk pasukan pengibar bendera yang akan ditampilkan pada saat upacara 17-an di kampus, dan melaksanakan upacara bendera tiap 2 minggu sekali pada hari Senin serta upacara pada peringatan hari-hari besar nasional. Adapun ekstrakurikuler pada bidang nasionalisme adalah Paskibra yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 pagi. Selain itu, bidang nasionalisme juga turut membantu para siswa atau siswi yang berminat ikut dalam Paskibra Kota atau Paskot yang diseleksi setiap 1 tahun sekali pada bulan Mei. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, nama aku Karisus Sanji Parwanto. Saya dari 12 MIPA 2 dan saya dari bidang kesenian. Nah, di bidang kesenian ini banyak sekali ekskul yang ada seperti fotografi dan videografi, kria, komkom, dance, cheers, band, paduan suara. Dan juga di bidang kesenian ini kami bertugas mengurus ekskul yang saya sebutkan tadi, dan juga mengikut sertakan ekskul kami ini ke lomba-lomba yang diadakan. Dan itu pun lombanya diadakan bisa dari luar sekolah ataupun juga di dalam sekolah. Nah, biasanya kami juga seperti Patsu ini, kami menampilkan Patsu tersebut ke gereja-gereja yang ada dan pada hari Minggu, kebaktian Minggu. Nah, lalu ada juga band. Nah, band ini biasanya juga bertampil di renungan akhir pekan dan juga renungan awal pekan. Dan juga ada cheers dan juga dance. Kami juga menampilkan dance di acara-acara besar, event-event besar OSIS seperti Lab Cup dan lain sebagainya. Dan juga cheers juga biasanya kami menampilkan cheers di event-event besar OSIS. Dan kalau ingin tahu kelanjutannya, kalian bisa nanti kita di SMA Kristen Satya. Sampai jumpa dan sampai ketemu. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Hendrik Rama Wicaksono, biasa dipanggil Riko, dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya sebagai ketua bidang olahraga. Dan di SMA Kristen Satya Wacana memiliki banyak olahraga seperti basket, voli, badminton, futsal, renang, wushu, dan masih banyak lagi. Biasanya kita membuat acara seperti kelas meeting. Nah, kelas meeting ini biasanya dilakukan setelah tes kenaikan kelas.
Kita melakukan lomba antar kelas seperti basket, futsal, volley, dan e-sport. Kita juga memiliki event lab cup. Di event lab cup ini ada basket, cheerleader, dan dance. Kita juga mengikuti event dari luar sekolah seperti SI Cup, DPL, dan masih banyak lagi. Tugas dari bidang olahraga nggak banyak sih, cuma ngurus-ngurus event dari luar sekolah. Sekian, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Kurniawati Bundoyo dari kelas 12 MIPA 1. Saya sebagai Ketua Bidang 1 Adiwiyata. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bidang Adiwiyata. Jadi, Adiwiyata adalah program hasil kolaborasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Nasional. Program utama dari Adiwiyata adalah menanam secara psikologi, yaitu menanamkan kesadaran warga sekolah untuk lebih peduli lingkungan, dan menanam secara realis, yaitu melakukan kegiatan peduli lingkungan secara fisik. Program Adiwiyata bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi lingkungan. Tugas di bidang ini adalah melaksanakan kegiatan ekskul Adiwiyata di sekolah kita. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bramdin Subarja, bisa dipanggil Aham. Saya dari 12 MIPA 1. Di OSIS saya menjadi ketua bidang 2, yaitu akademik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bidang 2. Bidang 2 ini dibagi lagi menjadi 5 subbidang, yaitu mading, OSN, buletin, debat, dan juga robotik. Pada subbidang mading dipegang atau diurus oleh Jessica Lita. Tugasnya adalah membuat mading sekolah setiap bulannya dengan tema dan isi yang menarik dan juga berisi informasi-informasi yang penting. Kemudian di subbidang buletin dipegang oleh Wahyu Hanafira. Tugas dari si buletin ini adalah merangkum semua acara atau event-event yang diselenggarakan OSIS, kemudian dijadikan buku dan dibagikan kepada siswa-siswa selama 1 tahun tersebut. Kemudian subbidang selanjutnya adalah OSN dan KIR. Di subbidang ini diurus oleh Tabita Elsa dan tugasnya adalah mencari dan mendampingi teman-teman yang memiliki kelebihan di bidang pelajaran dan juga karya ilmiah, kemudian dibina untuk mengikuti lomba OSN. Kemudian subbidang selanjutnya adalah debat. Subbidang ini diurus oleh Arga Satya Prawira. Debat adalah salah satu ekstra yang ada di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Kegiatan di bidang ini adalah latihan bersama pelatih dan juga bisa mengikuti lomba-lomba yang ada. Kemudian subbidang yang terakhir adalah robotik. Subbidang ini diurus oleh Yosia Gracio Ferre. Subbidang ini juga salah satu ekstra yang ada di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Kegiatan di bidang ini adalah latihan bersama pelatih untuk membuat robot dan kemudian mengikuti lomba-lomba yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di sekolah. Hai semuanya, nama saya Adriel Fabian Suryoto dari kelas 12 MIPA 1. Biasa dipanggil Adriel. Di sini saya sebagai ketua bidang 3 kesejahteraan. Di sini saya akan jelasin dikit tentang bidang 3 ini. Kalau di bidang 3 ini dibagi menjadi 3 subbidang lagi, yaitu PMR, KAA, dan Aksos. Pada subbidang PMR diketuai oleh siswanya Maria Soraya. Kegiatan di bidang ini adalah latihan gabungan, menjaga OKS, bertugas saat upacara, dan mengurusi donor darah dan cek kesehatan siswa bersama PMI. Kemudian subbidang KA beranggotakan siswanya Nadine dan Theophilus Fortunato. Bertugas untuk mengumpulkan iuran setiap bulannya pada setiap siswa sebesar 2.000 dan dialokasikan untuk teman-teman SMP yang membutuhkan. Dan kemudian subbidang Aksos beranggotakan Winia Inara, Devi Melia, dan Hanifa Kolisia. Bertugas untuk melaksanakan kegiatan aksi sosial, contohnya berkunjung ke panti asuhan dan memberikan donasi. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, nama aku Viniantia Livia Pershala Larasati, biasanya dipanggil Livia. Aku dari kelas 12 PS2 dan aku di sini sebagai ketua bidang 4 koperasi dan kewirausahaan. Dan aku bakalan ngejelasin sedikit tentang bidang 4 ini. Biasanya tugas yang kita lakukan adalah melayani warga sekolah yang sedang membeli barang kebutuhannya di koperasi, dan tentunya kita bakalan didampingin oleh mentor. Mentor adalah karyawan yang bertugas di koperasi. Selain itu, di akhir semester kita bakalan melakukan kegiatan rutin, yaitu menghitung investasi dan sisa hasil usaha koperasi. Di bidang 4 ini juga bisa melakukan inovasi-inovasi kewirausahaan seperti usaha dana makanan, barang-barang, dan lain-lainnya. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih. Halo teman-teman.
teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel, biasa dipanggil Samuel. Saya di sekolah sebagai Kepala Bidang Kepramukaan Putra. Nama saya Yolanda Stefani, saya dari 12 MIPA 1, saya sebagai Ketua Bidang Kepramukaan Putri. Dan kami berdua bertugas untuk mendampingi guru pembina. Di sini kami akan menjelaskan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan selama masa pandemi ini di bidang kepramukaan. Yang pertama, kegiatan kepramukaan dilaksanakan secara online untuk mematuhi protokol penularan pencegahan COVID-19. Yang selanjutnya, kegiatan pramuka yang bersifat tatap muka seperti perkemahan, PAB, dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada saat situasi atau kondisi sudah kembali berjalan normal. Beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada bidang ekstra pramuka. Sampai jumpa. Dadah. Hai, kenalkan saya Pak Bambang Sarono. Saya di sini sebagai koordinator program internasional di sekolah tercinta ini. Program ini memberikan pengalaman kepada para pesertanya untuk bisa tinggal dan belajar di luar negeri. Untuk kali ini kita bekerja sama dengan beberapa sekolah di Australia, tepatnya di kota Melbourne dan Adelaide. Tapi tidak bisa dalam 1 tahun ke kedua kota, bisanya bergantian. Misal tahun ini ke Melbourne, maka tahun berikutnya ke Adelaide. Program internasional sekolah kita ini meliputi yang pertama pertukaran siswa. Kita bekerja sama dengan beberapa sekolah di kota Melbourne, antara lain Scots College, kemudian Mount Erin, Edson College, dan sebagainya. Dan baru-baru ini kita bekerja sama dengan sekolah di sana, Mount Evelyn Secondary School. Kemudian yang di Adelaide antara lain Pembroke School, Concordia College, St. Aloysius College. Tadi pengiriman, sekarang untuk penerimaan. Kita biasanya juga menerima kunjungan siswa, beberapa siswa bahkan guru dari Australia. Mereka biasanya berkunjung untuk kunjungan singkat 2-3 hari, atau bisa juga mereka berkunjung dalam waktu yang lama. Nah, biasanya anak-anak yang pergi ke Australia nanti akan menjadi host family untuk anak Australia yang datang ke Salatiga. Program berikutnya adalah surat menyurat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalau saat ini melalui jaringan internet. Tujuan dari program ini, surat menyurat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi siswa di Salatiga dan meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia bagi siswa di Australia. Program berikutnya adalah pembekalan. Sebelum para siswa dikirim ke Australia, sekolah memberikan pembekalan baik untuk bahasa, budaya Indonesia maupun juga budaya hidup di Australia. Beberapa hal lagi bisa Anda lihat di buku panduan MPLS, dan berikut ini akan disampaikan testimoni dari salah seorang yang sudah mengikuti program internasional di Sekolah Lab. Terima kasih. Halo guys, saya Aldro dan saya merupakan salah satu peserta didik SMA Kristen Satya Wacana yang kemarin mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Student Exchange di Melbourne, Australia. Saya di sini untuk menjelaskan pengalaman saya kemarin waktu mengikuti program ini. Dari pengalaman saya sendiri, mengikuti Student Exchange ini kita bisa yang pertama menjalin relasi dengan keluarga host family yang ada di Australia. Lalu kita juga bisa menambah teman dari negara lain. Selain itu kita juga bisa merasakan budaya yang berbeda dari Indonesia, apalagi Salatiga. Dan menurut saya yang paling utama adalah kemampuan bahasa Inggris kita pada akhirnya bakalan jauh well improved dari sebelum kita mengikuti program ini. Buat kalian yang merasa ragu atau mungkin bimbang, kalian tenang aja, karena sebelum keberangkatan besok bakalan ada program pembekalan dari sekolah juga, yang berupa pertama pembekalan seni. Pembekalan seni ini berupa pelatihan membatik, dan akhirnya nanti kita juga bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita berikan dan bagikan ke teman-teman dan juga host family kita di Australia. Lalu yang kedua ada pembekalan bahasa. Pembekalan bahasa ini merupakan pelatihan bahasa intensif selama 1 bulan yang tujuannya untuk melatih kalian dalam besok berkomunikasi dengan teman-teman ataupun keluarga yang akan menampung kalian selama di Australia besok.
Yang terakhir akan ada pembekalan budaya yang berupa pelatihan salah satu daerah di Indonesia yang nantinya kalian bisa pilih. Lalu berdasarkan pengalaman saya, ada banyak sekali kegiatan yang menarik yang bisa kita lakukan di Melbourne. Salah satunya tentunya adalah mengikuti kegiatan belajar mengajar, namun dengan materi dan pembawaan bahasa yang berbeda dari sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Dan selain itu, kita juga bisa refreshing dan bahkan kadang juga diajak jalan-jalan dengan host family yang ada di Australia. Selain itu, kita bakalan mengikuti kegiatan host family yang nantinya kita juga bisa merasakan seberapa jauh sih perbedaan kehidupan sehari-hari antara di Indonesia dengan di Australia. Dan pengalaman yang menurut saya merupakan pengalaman yang paling interesting adalah mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Melbourne. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti program student exchange ini, kalian bisa menghubungi guru bahasa Inggris kalian. Nah, jadi tentunya setelah saya menceritakan ini, kalian bakalan interested, and yeah, I hope you can see me there and just experience the same thing as I did. And yeah, see you guys in Australia. Bye bye. Halo, perkenalkan nama saya Natalia. Saya akan menjelaskan mengenai Eskul Adiwiyata. Adiwiyata adalah program hasil kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang biasa kami lakukan adalah pembuatan pupuk cair, aquaponik, pembibitan ikan hias, dan recycling limbah plastik. Prestasi yang telah kami raih adalah masuk ke dalam 3 besar lomba Krenova tingkat kelas Salatiga. Eskul Adiwiyata ini dilaksanakan setiap hari Selasa setelah pulang sekolah di ruang Adiwiyata. Jadi buat kalian yang ingin mencoba hal yang baru dan seru, yuk ikutan Eskul Adiwiyata! Hai teman-teman, namaku Jenny Sasha Kristabel dan aku adalah core Extra Band. Jadi di Extra Band ini kita bakal ngeband bareng, bakal main-main bareng juga. Nah, buat yang belum terlalu bisa ngeband gak apa-apa, karena kita bakal belajar bareng dan dilatih sama pelatih kita yaitu Kak Ojo. Extra Band ini bakal jadiin tiap hari Rabu dan Kamis selama 1 jam tiap kelompoknya. Extra Band ini gak cuma main-main, tapi kita juga bisa ngisi ibadah sekolah, event sekolah maupun luar sekolah. Buat yang punya bakat musik dan suka ngeband, ayo ke Extra Band. Kalau mau tanya-tanya lebih bisa DM aku di IG @stacia.am. Halo semuanya, nama aku Enrico Ramo Wicaksono sebagai koor basket putra SMA Kristen Satya Kita dilatih oleh Coach Reko dan sudah memiliki banyak prestasi, contohnya champion DBL Central Java tahun 2016, champion Live Cup 1-10, juara 3 SI Cup tahun 2018, juara 2 SI Cup tahun 2019. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang jadwal latihan atau yang lainnya, bisa langsung DM @rico_wcksn. Jadi jangan malu-malu, kita tunggu di lapangan. Dah. Halo teman-teman, nama aku Devina Anggelisani dari koor Eskul Basket Putri. Jadi buat basket putri sendiri kita ada pelatihnya tuh Kak Rido. Kak Rido adalah asisten coach dari Satya Wacana Basketball. Terus buat beberapa prestasi yang pernah kita dapat, kita ada champion DBL tahun 2018, champion 3x3 DBL tahun 2019, dan juga champion Red Cup 11. Buat kalian mau tanya-tanya lebih lagi tentang jadwal latihannya, kalian bisa DM aku di @devinangrea _. Terus buat kalian yang tertarik, aku bisa seru-seruan bareng sambil buat prestasi yang lebih baik lagi. Bye-bye! Hai semua, perkenalkan, nama saya Nikolas Jajakusuma. Saya di sini sebagai koordinator bulu tangkis. Jadi yang biasanya kami lakukan dalam kegiatan ekstra ini adalah yang pertama, melakukan pemanasan sebelum latihan. Yang kedua, adalah melakukan latihan pada pola permainan bulu tangkis kalian masing-masing. Yang terakhir adalah mengikuti semua lomba yang berhubungan dengan bulu tangkis. Pada tahun ini pun kami berhasil mengambil juara 3 dalam kegiatan lomba Popda Salatiga. Kegiatan ekstra bulu tangkis pun juga diadakan pada hari Selasa pada pulang sekolah atau jam 3 sampai dengan setengah 5 sore. Jadi, untuk yang berminat silakan untuk mengikuti kegiatan ekstra kami. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Latifah Fauzika. Saya di sini sebagai koordinasi SLC Leading. Jadi yang bisa kami lakukan dalam kegiatan ini adalah yang pertama latihan matras, dan yang kedua pemanasan sebelum latihan, dan yang ketiga melakukan kegiatan latihan dasar terlebih dahulu. Setelah melakukan latihan dasar, kita akan belajar beberapa teknik cheerleading dengan bagiannya masing-masing, yaitu sebagai flyer, back, side, front, yang akan dibimbing oleh Coach Vino. Pada tahun ini kita dapat meraih juara harapan di kejuaraan daerah
Kegiatan ESU kami dalam seminggu dilakukan 2 kali pada hari Selasa dan Jumat setiap pulang sekolah. Jadi untuk yang berminat untuk mengikuti ESU kami silahkan gabung. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fana Kristen Kapiar. Aku di sini sebagai core ekstrakurikuler dance. Nah, nama klub dance sendiri di SMA Lab biasa orang sebut adalah Lab School. Nah, kita bisa latihannya itu setiap hari Selasa dan Jumat setiap pulang sekolah. Jadi dari pukul 3 sore itu sampai pukul 5 sore. Kita biasa latihannya tuh di ruang sosiologi, atau kalau misalnya ruang sosiologinya lagi dipakai, kita latihannya di GOR. Untuk event-event yang biasa kita ikuti yaitu biasa prom night atau Valentine Day atau Creative Day atau Pasca Natal. Biasanya kita juga ikut tampil di acara perlombaan sekolah yaitu Lab Cup, atau kita ikut lomba sekalian mendampingi tim basket dari sekolahnya kita yaitu DBL di Semarang. Nah, untuk pelatihnya atau coachnya kita biasanya dilatih sama Ciling Wijaya, atau biasa kita sebutnya Ciling. Dia juga alumni SMA Lab dan juga alumni Lab School juga. Jadi bagi teman-teman yang pengen yang punya hobinya dance atau sekedar mau pengen belajar dance, itu kalian bisa join aja sama kita. Terima kasih. Halo, saya adalah Arga Satya Prawira dari Ekskul Debat. Ekskul Debat adalah ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis sepulang sekolah hingga jam 5 sampai jam 6-an. Ekskul kami memiliki tutor bernama Florentino Bintang yang berasal dari fakultas dari UKS. Yang tertarik silahkan join. Selamat siang teman-teman, nama saya Mike Giovanni. Saya adalah ketua ekstrakurikuler e-sport di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada ekstrakurikuler e-sport Satya Wacana Salatiga memiliki beberapa divisi e-sport seperti Mobile Legends, PUBG, dan divisi Call of Duty Mobile. Dukungan sekolah terbukti dari kemenangan tim sekolah kita di Wali Kota Cup 2019 se-Jawa Tengah sebagai juara pertama tingkat SMA dan sederajat. Sekolah juga memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan salah satu turnamen terbesar di Jawa Tengah dengan lebih dari 300 peserta, yaitu Lab Esport Cup. Jangan merasa minder untuk bergabung dengan ekstrakurikuler e-sport, karena di sini kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama. E-sport ini tidak memandang jenis kelamin kok. Sehingga tunggu apa lagi, segera mendaftar dengan ekstrakurikuler e-sport SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you and we lost. Perkenalkan, nama saya Indra Nargia. Saya sebagai koordinator ekskul futsal. Dalam ekskul futsal ini, kegiatan yang dilakukan pertama kali yaitu melakukan pemanasan sebelum latihan. Dan setiap bulannya juga, kita akan mengadakan sparring melawan tim futsal dari sekolah lain. Ekskul futsal ini dilaksanakan pada hari Selasa jam 5 sore di GOR SMA Lab. Futsal atau berminat bisa mengikuti ekskul ini. Terima kasih. Halo, hai. Kenal aku Dian, Korkomkom. Komkom atau komunitas komik adalah ekskul menggambar yang fokuskan pada teknik dasar membuat komik. Kita juga disebut manual digital karena mempelajari style menggambar menggunakan media manual dan digital yang nantinya akan berguna jika terapkan ke pembuatan komik dan lainnya. Ada beragam, ada doodle, realis, kartun, karakter desain, dan lain-lain. Untuk prestasi, kita sudah banyak memenangkan lomba di tingkat nasional. Ekskul ini diadakan setiap hari Senin di ruang bahasa Jawa sepulang sekolah. Nggak apa-apa, nggak usah malu atau takut buat join karena kita di sini sama-sama belajar dan berusaha. Jadi juga dulu gambarnya cacat kok. Jadi buat kalian yang tertarik, kita tunggu ya kehadirannya. Hai. Halo. Hai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jose Aditya Hahuri, koordinator ekskul paduan suara. Nama dari ekstra paduan suara kami yaitu Fox Day. Fox Day merupakan ekstra paduan suara yang bervisi misi menjadi pelayan remaja dengan talenta yang Tuhan beri. Selain itu, cita-cita kami adalah dapat mengikuti kompetisi sebagai ajang pengembangan diri. Selain itu, kami juga melakukan pelayanan di gereja-gereja di Salatiga. Aktivitas kami dalam paduan suara antara lain yaitu pertama pemanasan, latihan lagu, disertai juga dengan latihan koreo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami undang teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami. Kami tunggu partisipasi teman-teman semua. Dadah.
Datang di SMA Kristen Satya Wacana, saya Kari Susanga Ciparamata Sajiarto dari 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler fotografi dan juga videografi. Di sini kalian akan belajar tentang settingan kamera ataupun juga settingan HP kalian untuk videografi maupun fotografi. Jadi kalian bisa mengambil shot untuk foto ataupun video dengan angle ataupun dengan cahaya yang bagus. Jadi kalian bisa men-setting ISO dan lain sebagainya, dan kalian bisa mempelajarinya di sini. Nah, kalau kalian mahir dalam videografi ataupun fotografi, kalian bisa mengikuti juga lomba-lomba yang kedepannya akan diadakan seperti kontes videografi dari FLS 2N ataupun yang lainnya juga. Nah, jadi di sini kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk foto ataupun video, dan kalian bisa mengupload hasil kalian tersebut di Instagram kalian ataupun di media sosial kalian. Jadi terima kasih, saya tunggu di ekstrakurikuler ini. Sampai jumpa. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fanya, aku koordinator PMR di SMA Lab. PMR di SMA Lab itu biasanya diadain hari Senin sepulang sekolah. Di situ kita akan belajar tentang kepalang merahan lebih dalam lagi, karena pelatihnya juga didatengin dari PMI Kota Salatiga langsung. Selain itu kita juga aktif dalam forum kota, yaitu forum PMR tingkat kota, yang kebetulan aku sendiri juga yang terpilih jadi koordinatornya. Setelah itu kita juga pernah menjuarai beberapa lomba dalam Jembara tahun lalu, yaitu mendapat juara 2, juara 3, dan juara harapan 3. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung ikut PMR aja ya. Makasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Fire. Saya adalah koordinator Eskul Robotik SMA Lab. Apa itu robotik? Robotik adalah cabang teknologi yang menciptakan robot untuk membantu pekerjaan manusia. Di sini kita bisa mempelajari tentang mekatronika, komputer, dan lain-lain. Kami juga pernah mengikuti lomba Land Follower Robot Competition yang diadakan oleh Fakultas Elektronika Komputer UKSW. Jadi teman-teman yang tertarik dengan robot atau hal yang berkaitannya dan ingin memperoleh prestasi di bidang ini, ayo sama-sama bergabung dalam Eskul Robotik. Terima kasih. Halo, aku Dias, Ketua Ekskul Volley. Seperti yang kita tahu, volley itu sangat berkembang pesat di Indonesia, dan pandangan masyarakat tentang pemain volley itu keren-keren. Wah, bisa lompat tinggi-tinggi, bisa mukul bola keras-keras. Nanti kalian juga bakal bisa kayak gitu kalau masuk Ekskul Volley. Tenang, di Ekskul Volley kita nggak ada yang namanya senioritas, kita sama-sama. Jadi, saya tunggu kalian di lapangan volley. Oke? Halo, perkenalkan saya Ica dari kelas 12 MIPA 1 dan saya akan menjelaskan sekilas mengenai Eskul Kria. Jadi di eskul ini kita akan diajarkan mengenai cara membentuk, membuat, atau mendesain bahan yang ada menjadi bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu ada beberapa perlombaan yang pasti dapat kita ikuti. Salah satunya adalah FLS 2N Kria, di mana kita selalu masuk ke tahap provinsi dan bahkan pernah maju ke tahap nasional. Beberapa lomba yang pernah dijuarai yaitu juara 1 FLS 2N Kria tingkat kota 2019 putra dan putri, dan juara 3 Krenova, di mana Krenova ini adalah kolaborasi lintas eskul antara Kria dengan Adiwiyata. Nah, buat kalian yang suka dengan membuat karya bisa bergabung di Eskul Kria. Sekilas mengenai Eskul Wushu. Wushu adalah seni bela diri yang terdiri dari 2 kategori, yaitu Sanso dan Taulo. Nah, di Sanso nantinya akan diajarkan mengenai pukulan, bantingan, dan tendangan, sedangkan Taulo akan diajarkan beberapa jurus yang menggunakan senjata maupun tidak menggunakan senjata. Lomba yang pernah dijuarai yaitu juara 1 Nangun 2018, juara 2 Nankuan 2018, juara 1 Kejurnas UNES 2019, juara 2 Wushu Sanda UNES Open. Eskul ini dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis pulang sekolah. Jadi buat kalian yang berminat dapat bergabung di Eskul Wushu. Oke, selamat pagi, selamat bergabung, selamat datang untuk anak-anakku semuanya. Terkhusus pada saat ini, pagi hari ini, anak-anak peserta MPLS. Tetapi juga anak-anak semuanya kelas 11 dan 12 yang telah mengikuti daring online pada saat ini. SMA Lab telah mempersiapkan diri secara baik tentang penyambutan new normal. Oleh karena itu, melalui panitia, melalui OSIS, melalui semua pihak, semuanya telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Siap melayani, siap bergabung, dan siap melatih untuk anak-anak semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan kita akan selalu jaya. SMA Kristen Satya Wacana luar biasa.
Nah, tak terasa nih, kita sudah hampir masuk ke penghujung acara. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan penutup dari Pak Bambang Irawan selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Satya Wacana dan juga Kristo selaku Ketua OSIS SMA Kristen Satya Wacana. Selamat siang anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih indah, lebih menyegarkan. Selama 2 hari kalian mengikuti pra-MPLS. Dan 3 hari mengikuti MPLS. Di mana selama 5 hari yang digabung itu, kalian ditempa bagaimana memahami tentang lembaga kita tercinta ini. SMA yang akan menggodok kalian semuanya. Selama 5 hari, kalian bisa mengenal perpustakaan, bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal guru-guru, bisa mengenal kakak senior yang dalam hal ini ditangani oleh OSIS, Kak Kristo dan teman-teman. Kemudian bisa mengenal GOR, bisa mengenal tempat-tempat yang lain. Ini semuanya adalah milik kalian. Tetapi anak-anak semuanya setelah melalui kegiatan-kegiatan selama 2+3 hari, kalian mestinya sudah ada kemajuan yang luar biasa. Orang tua kalian ikut terlibat, saudara-saudara kalian ikut terlibat. Ibu, bapak, guru, pegawai semuanya merasa bangga terhadap keberadaan kalian. Walaupun kita masih berjauhan, masih dalam suasana COVID-19, tetapi tidak menghalangi kita untuk maju. Oleh karena itu pada saat ini, pada siang hari ini, tanggal 15 ini, MPLS di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga, secara resmi kami nyatakan ditutup. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Tanggara Suyanto, Ketua OSIS SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Tidak terasa 3 hari kalian sudah ber-MPLS. Tentunya kalian akan semakin mengenal tentang sekolah kita, yaitu Sekolah SMA Kristen Satya Wacana. Saya berterima kasih atas semua support dari teman-teman dari awal hingga akhir MPLS ini. Begitu juga saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang terus mensupport OSIS sebagai penyelenggara MPLS 2020. Saya, Christopher Tanggara Suyanto, Ketua OSIS SMA Kristen Satya Wacana, beserta seluruh anggota OSIS mengucapkan selamat datang di SMA Lab. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Selanjutnya kita akan masih ada melaksanakan virtual meeting bersama wali kelas masing-masing. Saya Yola. Saya Sultan. Pamit undur diri. MPLS 2020. We are the history maker. Bye-bye.